Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah hamdan wa ashkuruhu syukran ala ni'amihi wa karamihi wa fadlihi wa imtinanihi wa taufiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi ilmina ya rabbal alamin. Naam, teman-teman sekalian, jemaah Masjid Baitus Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Al-Qadhi Najmuddin Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qutbah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih ngebahas terkait orang yang tertipu dengan ibadahnya, orang yang tertipu dengan perangainya, seolah-olah dia itu sedang mujahadah atau mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia belum sampai ke sana. Mungkin masih di awal-awal aja. Misaluhum, perumpamaan mereka itu misalu ajuzin sami'at anna syuja'ana wal abtala minal muqatilina tasbutu asma'uhum fi diwan. Perumpamaan mereka itu, mereka yang bagaimana, kita ulang sedikit lagi. Naam, yaitu orang yang mendekat ke Allah dengan cara yang salah. Nah, jadi hanya fokus pada yang zahir, tapi yang batin tidak diperbaiki. Nah, sholatnya rajin tapi ghibahnya jalan misalnya. Tapi mereka ini seperti seorang nenek-nenek. Jadi kalau nenek tua itu diungkapkan, kalau bahasa Al-Quran disebut ajuz, tapi kalau laki-laki disebut syaikh. Nah, kalau laki-laki disebut syaikh, tapi kalau orang yang dituakan ilmunya juga disebut syaikh. Nah, kalau di Mesir katanya panggilan syaikh itu untuk merendahkan orang katanya. Jadi misalnya kalau ada pengemis itu masuk ke rumah begitu, idhab syekh, pergi syekh. Nah, katanya begitu, Anda juga kurang tahu. Tapi secara umum kata syekh itu kalau di Arab ya untuk memuliakan seorang atau orang yang memang sudah sepuh. Dulu kalau cerita sedikit banyak. Dulu waktu Anda di Libya sesama orang Jawa ya, itu kalau ada teman-teman yang walim gitu, walim, masya Allah, bacaannya banyak. Kalau setiap keluar mulutnya itu ucapan ulama terus itu, kita manggilnya mbah, iya mbah. Nah, di translate. Lanjut, perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan seorang nenek-nenek yang mendengar bahwa para pemberani itu dan para pahlawan itu yang berjihad, berjuang dan berperang di jalan Allah, nama mereka itu ditulis di diwan. Diwan itu di papan besar. Antum kalau nanti jalan-jalan ke Madinah, kalau nggak salah di daerah Badr atau apa begitu, itu nanti nama-nama sahabat Nabi yang gugur di perang Badar itu ditulis. Fulan, banyak sekali. Ada sekitar 12 kalau nggak salah. Nah itu dia ngelihat gitu, terus pengen namanya tertulis, wa yaqta'u kullu wahidin minhum qitaran wa qataran min aqtaril ard. Dan masing-masing dari mereka itu telah Masya Allah membebaskan bumi ini, wilayah ini. Nah, fashtaqat nafsuha ila dzalik, maka dia pun jadi pengen untuk membebaskan negeri-negeri itu. Padahal kalau zaman dulu para mujahid itu tujuannya membebaskan negeri ya untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan
aturan Allah, agama Allah, bukan untuk berbangga-bangga diri, itu nggak seperti itu. Nah, cuman ada orang yang lihat terus pengen iri. Nah, padahal tujuan jihad bukan itu. Falabisat dir'an wa wada'at ala ra'sihi mithqalan. Kemudian dia memakai baju perang, nenek tadi itu, dan kepalanya itu pun dipakai helm perang gitu. Nah, helm gajah mungkin. Wa ta'allamat min zajri al-abtali abiyata. Dia mulai belajar bait-bait syair tentang kepahlawanan. Misalnya kalau yang masyhur itu bait syairnya ini nih, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, ketika beliau nyurati Fudail bin Iyad, semuanya era tabi'in. Jadi Fudail bin Iyad itu gelarnya Abidul Haramain, orang yang suka beribadah di dua tanah haram, di Mekah Madinah. Kalau beribadah sampai nangis-nangis, karena mungkin ingat dosanya atau karena apa yang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disurati oleh Abdullah bin Al-Mubarak yang di zaman itu wilayah Islam itu sedang mau dicaplok Romawi, sehingga para mujahidin itu berusaha untuk memberkatkan wilayahnya. Jadi negara buka peluang untuk orang-orang sipil untuk ikut berperang bersama tentara, menjaga perbatasan wilayah umat Islam. Nah, itu ngirim surat itu, tapi potongan-potongan bait syair mungkin ada sekitar 8 atau 12 itu. Nah, di antaranya itu dari potongan bait syair itu, ya abidal haramain la absartana la alimta fi ibadatika tal'am. Wahai orang yang selalu beribadah di dua tanah haram, andaikan kau melihat apa yang sedang kami lakukan sekarang ini, kamu akan tahu bahwa yang kamu lakukan itu di dua tanah haram itu kamu sedang main-main saja. Nah, terus kemudian beliau menyebutkan, jika kamu hiasi pipimu itu dengan air matamu, maka kami hiasi tubuh kami dan kuda-kuda kami dengan darah kami. Kurang lebih begitu. Ketika disurati begitu, kan mereka sahabatan langsung ditinggalkan Mekah Madinah. Beliau pun berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perbatasan wilayah Daulah Abbasiyah saat itu, dinasti Abbasiyah. Nah, orang kayak gini ternyata ketika dia mungkin nggak tahu apa hukumnya ya. Nah, kan kadang memang diabadikan nama-nama yang gugur dalam sebuah peperangan. Fashtaqat nafsu ila dzalika. Oh, tadi udah wa ta'allamat ziyyahum wa jama'a syama'ilihim. Kemudian si nenek-nenek ini belajar bagaimana cara berpakaian seorang mujahid. Nah, pakaian. Karena memang pakaian seperti itu kan dilihat itu gagah. Dulu ketika Taliban bisa mengusir Soviet, itu kan pakaian ala-ala Afgan, ala-ala Pakistan itu ramai di Indonesia. Rompi-rompinya, peci-pecinya itu ramai. Nah, memang senang orang yang pakai begitu, senang terlihat orang kuat. Nah, dia pun pakai begitu. Wajah masyama'ilihim. Dan bagaimana sih orang-orang mujahid itu ketika ingin mendapatkan keinginan tujuan-tujuan mereka. Nah, misalnya kalau lama ini belum pernah mengalami yang seperti ini, jadi kadang ya belum tahu. Mungkin intinya tujuan-tujuan mulia lah. Nah, membebaskan negeri ini, menyadarkan umat Islam. Dan Masya Allah, kalau kita lihat, memang kita itu datang dengan rahmat, dengan kasih sayang. Kalau kita lihat satu contoh kasus aja, Khalid bin Walid itu ketika dikasih pasukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membebaskan Persia, itu setahu anak itu pasukannya kurang dari 10.000. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba pasukannya nambah. Jadi ternyata orang yang didatangi itu justru malah masuk Islam. Masya Allah. Thumma tahu, berarti tujuannya bukan untuk membunuh orang, tapi menyadarkan orang tentang indahnya Islam. Thumma tawajjahat ilal askar. Kemudian dia datang ke kemah-kemah pasukan, ke
barak pasukan lah, pasukan-pasukan itu. Dia menuju ke sana. Fakata bagi semua fi diwani syuja'an. Kemudian dia menulis namanya di papan para pemberani itu. Falamma hadarat fi diwanil ard, ditulis namanya. Setelah itu ketika dia datang ke tanah lapang begitu, tanah lapang. Biasanya kan tentara itu latihan terus diadu satu begitu kan, ya mungkin mirip-mirip kayak orang kalau belajar bela diri begitu. Nanti kan diadu begitu. Dan itu memang dari zaman Nabi sudah begitu. Dulu, sekedar contoh kecil aja, dulu jagoan paling hebat itu di era Nabi namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi kadang Ali itu terus di depan teman-teman gitu terus nyebut pedang. Man yubarizuni, siapa yang mau berduel denganku hanya untuk latihan. Setelah itu para sahabat tidak ada yang berani maju karena tidak mungkin bisa mengalahkan Ali. Kemudian tiba-tiba Amr bin As didorong. Akhirnya karena dia didorong mau nggak mau maju. Terus kemudian Amr bin As mengatakan mukrahun akhal kalafat. Nah, nggak ada yang mungkin bisa jadi pahlawan di hadapanmu wahai Ali. Lanjut lagi, fa umirat bitajridi al-mighfari wa dir'i liyanzura ma tahtahu wa tamtahinu bil mubarazah. Kemudian dia diminta untuk melepaskan baju perangnya dan helm perangnya, namun untuk melihat kira-kira badannya seperti apa. Nah, terus kemudian ditantang untuk berduel. Karena dulu kalau orang mau ikut jihad itu harus duel dulu dengan yang sudah lolos. Dulu ketika perang Uhud kan begitu. Di bocah-bocah pada pengen ikut, dilarang oleh Nabi, tapi terus dites dulu. Ketika duel kalau dia menang maka dia boleh ikut berperang. Zaman dulu itu orang sampai pengennya begitu. Nah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, falamma jaradat idza hiya ajuzun dha'ifatun zaminah. Ketika dilepas bajunya, dicopot helmnya, ternyata dia cuma nenek-nenek yang sudah tua, yang lemah, yang sudah dimakan usia. Faqilalah, maka sang komandan pun ngomong kepada tentara-tentaranya, pada diarahkan kepada nenek-nenek tadi itu, jikti satastahzi'ina bil malik, kamu telah datang dengan tujuan untuk menghina seorang penguasa, seorang raja, wa ahli hadratihi, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu para tentara. Khuduha, kemudian dia ngomong kepada tentara-tentaranya, udah ambil nenek-nenek ini, wa alquha baina aidi al-fil, dan taruh saja di antara ya Allah, di antara gajah-gajah itu. Nah, di antara gajah-gajah itu. Nah, ini kurang tahu, mungkin tukang bawa-bawaan kali. Bawa-bawaan berbekalan untuk perang. Faul qiyat ilaihi, maka dia pun ditaruh di sana. Fahakata yakunu hal mutta'ina at-tasawufa fil qiyamati idza kushifa anhum al-ghita'u. Demikianlah keadaan orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu jiwanya sudah bersih, bahwa dia itu adalah seorang sufi sejati. Nah, besok di hari kiamat dia keadaannya seperti ini. Ketika tutup itu dibuka, maksudnya hatinya itu dibuka. Wa uridu 'alal hakimil akbar alladhi yanzuru ila qalbi la ila murafa'ati wa zi. Dan ketika dia dihadapkan kepada sang hakim yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ini hanya fokus melihat hati seseorang dan tidak melihat seragam-seragamnya itu, tidak melihat cara jalannya, tapi lebih fokus ke hatinya. Sebagaimana kata Rasulullah, ya Allah, nah, innallaha yanzuru ila innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sebenarnya Allah tidak melihat bentuk kalian, badan kalian, tapi Allah lebih fokus melihat hati kalian. Tapi lanjut lagi, wa firqatul ukhra, ini lebih dahsyat lagi, idda'at ilman ma'rifah. Sebagian kelompok lagi itu dia mengaku-ngaku telah punya ilmu ma'rifah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bisa melihat hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang awam, masya Allah. Wa musyahadata al-haq, dan dia bisa melihat yang hak, jadi melihat secara nyata. Ini konsepnya itu seperti kayak pengertian ihsan, sebagaimana kata Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang disebut ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jadi dia sudah benar-benar masya Allah seolah melihat Allah. Nah, wa mujawarata al-maqamati wal ahwal, dan dia itu sudah nempel dengan makom-makom dan ahwal, keadaan-keadaan, maksudnya itu sudah benar-benar di puncak ma'rifatnya kepada Allah SWT. Wal wusul ilal qurb, dan dia telah sampai kepada mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah ini orang-orang seperti ini biasanya ngomongnya itu banyak ngelantur. Nanti insya Allah akan dibahas di bawah. Mungkin tak kasih contoh dulu. Orang-orang seperti ini tuh kadang nanti mengaku dia itu lebih alim daripada ulama. Nanti kadang ahli-ahli fikih itu jadi dianggap oleh mereka. Nah, bahkan dari mereka itu, dulu kan sekolahnya di Jawa Timur, walaupun sekolah modern, lingkungan sana kan memang kadang di sana itu sufi-sufi yang berlebihan, ya, kita nyebut yang bulat atau apa yang sampai berlebihan banget itu ada di sana kadang. Nah, misalnya dapat cerita di sana itu ada seorang dikiaikan lagi mabuk gitu. Lagi mabuk, kemudian didatangi oleh santrinya, "Duh Pak Yai, kamu mabuk? Bukankah itu haram?" Malah Pak Yai marah-marah. Nah, kamu itu belum sampai pada levelku. Kalau untuk kamu haram, kalau untuk aku halal. Nah, kurang lebih segitu. Nanti insya Allah di bawah akan dibahas yang mana di zaman itu sudah ada, seperti sekarang itu sudah ada di tahun 600 Hijriah. Nah, makanya terus kemudian Allah kirim tentara bahasanya pasti ngerti ya. Maka datanglah tentara-tentara Mongol untuk menyerang kita. Nanti terus kemudian menyadarkan kita lagi. Wala ya'rifuna min tilkal umuri illa asma. Padahal mereka enggak tahu apa-apa kecuali hanya nama-nama aja, istilah-istilah aja. Fatara ahadahum yuraddiduha wa yadullu anna dzalika a'la min ilmil awwalina wal akhirin. Nah, maka engkau melihat dari salah satu dari mereka itu selalu mengulangi kalimat-kalimat itu, dan dia mengira bahwa dia itu lebih alim, lebih tahu daripada ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang masa kini. Nah, biasanya orang-orang kayak gini itu sering menyebut Nabi Khidir biasanya sering menyebut dengan istilah-istilah ilmu laduni, ilmu laduni. Aku telah punya ilmu laduni, langsung diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum diajarkan kepada siapa-siapa pun. Biasanya seperti itu bahasanya. Jika ada orang begitu pun, dia nggak bakal terus ember begitu. Jika misalnya ada fahuwa yang ilal fuqaha, karena memang zaman dulu itu, sebelum tak lanjut ya, ada ulama yang memang kadang berdoanya begitu, ya Allah berilah aku ilmu yang memang belum pernah Engkau berikan kepada orang lain, dan orang lain itu mengambil ilmu itu dariku. Kadang ada ulama yang doanya begitu. Fahuwa yang ilal fuqaha wal muhadditsin wa asnafil ulama'i bi'ainil istira. Jadi mereka dia itu melihat para ahli fikih dan para ahli hadis dan para ulama bahkan itu dengan pandangan menghina. Nah, itu kan ilmu mereka kan ilmu hakikat, bukan ilmu ma'rifat dengan istilah-istilah kayak gitu. Tapi fadlan 'anil awam. Lalu bagaimana pandangan mereka terhadap orang awam? Lebih parah lagi. Wong para ulama aja dianggap rendah, lalu bagaimana orang awam lebih dianggap rendah lagi? Ini kan udah gawat sekali orang kayak gini. Hatta inna ba'dal 'amati yulazimuhum al-ayyama al-katsirata. Bahkan banyak orang awam yang nempel kepada mereka, mulazamah kepada mereka dalam durasi waktu yang sangat panjang. Nah, wa yatalaqafu minhum tilkal kalimati al-musayyafatan.
dan mereka mengambil ucapan-ucapan dari mereka yang ngawur, yang jelas bohong-bohongan. Nah, nanti saya tak kasih contoh. Wa yuraddiduha ka'annahu yatakallamu 'anil wahyi. Dan dia mengulang-ulangnya seolah-olah dia itu ngomong wahyu, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang orang-orang kayak gini itu, Anda pernah dapat cerita dari sepupu yang memang yang kayaknya seperti itu. Dia cerita bahwa para wali itu melihat Allah setiap hari itu 9 kali. Melihat Allah setiap hari 9 kali. Hebat sekali. Nabi Muhammad aja ketika ditanya pas Isra Mi'raj, kamu melihat Tuhanmu enggak? Kata Rasulullah, nurun arah, aku hanya melihat cahaya. Nah, kata para ulama, dia tidak melihat Allah, Rasul tidak melihat Allah, tapi para wali-wali ini bisa melihat Allah setiap hari 9 kali. Ini kan Masya Allah, kalimat yang ngawur banget ya. Di levelnya itu di atas Nabi. Nah, bahkan jadi contoh ya, betapa mereka itu berlebihan banget terhadap para ulama yang dikultuskan. Nah, bahkan ada sebuah hadis palsu tentunya. Rasulullah itu pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Nah, ditanya, ada nggak orang yang datang setelahku nanti itu lebih mulia daripada aku? Kemudian dijawab malaikat Jibril, ada. Siapa? Masya Allah. Keturunanmu? Siapa? Namanya siapa? Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, itu kan kadang berlebihannya. Walaupun kita sepakat bahwa beliau adalah seorang ulama top, nah bahkan beliau yang mendidik umat Islam zaman itu, sehingga nanti hasil didikannya itu menjadi pahlawan di perang salib. Tapi kalau dikutus kayak gitu, beliau juga nggak mau. Nah, bahkan di kitab manakibnya yang berlebihan, yang manakib Syekh Abdul Qadir itu kan Jalani. Kalau disebut manakib jangan antipati dulu ya. Manakib itu maksudnya adalah seperti sirah nabawiyah. Manakib itu seperti sirah nabawiyah. Di sirah nabawiyah kan untuk Nabi, kalau manakib itu untuk para ulama, kisah tentang kehebatan mereka, keilmuan mereka, kezuhudan mereka, itu manakib. Nah, semua ulama punya manakib. Manakib Imam Syafi'i ada, manakib Imam Ahmad ada, manakib Abdullah bin Mubarak ada. Tapi yang paling banyak manakibnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ada manakib yang tidak benar, berlebihan. Ada manakib yang bagus, yang ditulis oleh orang-orang sekarang, para dokter-dokter itu. Nah, tentang berkisah begitu tentang jasa-jasa beliau. Nah, di antara manakibnya itu beliau didatangi oleh seorang Nasrani. Nah, Nabimu bisanya apa? Lihat nih, ditulis di kitab sucimu kan, bahwa Isa Al-Masih itu bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, wa yuhyil mauta biiznillah. Dan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Nasrani itu digandeng oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini hanya kisah-kisah tentang kedustaan mereka. Tentu kasihan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disadarkan kepadanya kisah-kisah yang dusta. Gandeng bawa ke kuburan. Terus kemudian Syekh Abdul Qadir pun mulai langsung manggil si ahli kubur itu. Kum biizni, bangun kamu dengan izinku. Gak perlu izin Allah, izinku aja. Kemudian keluar dari kuburan, hidup lagi. Nah, itu kan jelas bisa dusta. Makanya ini kalimat al-muzayyaf, kalimat yang dusta. Wa yuraddiduha ka'annahu yatakallamu 'anil wahyi wa yahtaqiru fi dzalika jami'a ulama wal ummah. Terus diulang-ulang seolah dia ngomong tentang wahyu, dan dia mulai merendahkan para ulama dan ahli ibadah. Wa yaqul, dan dia berkata, innahum mahjubuna 'anillah. Mereka tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maksudnya mereka belum sampai ilmu ma'rifah. Ini kan berlebihannya. Alhamdulillah di zaman sekarang ini, apalagi kita di kota kayak gini kan, kisah-kisah kayak gini kita nggak dengar. Nah, wa innahu wal wasilul haq, dan dialah yang sudah sampai kepada yang hak. Wa innahu minal muqarrabin,
dia termasuk orang-orang yang dekat. Bahkan orang-orang yang gini tuh ngaku langsung bisa melihat kejadian masa depan itu dari ilmu Allah, langsung tahu gitu. Jadi ambil takdir. Bahkan mereka bisa menolak takdir, Masya Allah, luar biasa. Bisa merebut takdir bahasa mereka. Itu nggak tahu bahasa kayak gitu tuh atau pernah dengar atau ya? Ini dulu sebelum itu sering dengar. Nah, walaupun dulu pesantren di pesantren modern kan hanya fokus bahasa Arab gitu. Nah, di lingkungannya teman-temannya kadang sering dapat cerita-cerita begitu. Wa huwa 'indallahi minal fujjar al munafiqin. Padahal dia itu di sisi Allah termasuk orang-orang fujjar, para pelaku dosa besar, bahkan mereka orang-orang munafik. Masya Allah. Ini kalimat kasar banget. Wa inda arbabil qulub, dan menurut orang-orang yang paham masalah dunia hati, mereka itu minal hamqa al jahilin, mereka itu orang-orang idiot, orang-orang bodoh. Lam yuhkam ilman, mereka enggak paham ilmu bidas. Orang-orang gula atau sufi, orang-orang yang sufinya sampai ekstrim gitu, berlebihan. Walam yuhadzib khuluqan, dan akhlaknya juga buruk. Walam yuraqib qalban, mereka juga enggak peduli dengan hati mereka, siwa ittiba'il hawa, kecuali hanya mengikuti hawa nafsu wa hifdzil hadyan, dan mereka hanya menghafal kalimat-kalimat yang ada di otak, hanya menghafal kalimat-kalimat yang rusak. Nah, satu alinea lagi, wa firqatun minhum tawau bisa ta'syar'i, sebagian dari mereka itu ada yang melipat hamparan syariat. Bahasa Ibnu Qudamah itu melipat hamparan syariat. Warafatu al-ahkam, dan mereka menolak hukum-hukum Allah. Ada orang-orang sufi kayak gini tuh ada. Wasawu bainal halal wal haram, dan sama saja mereka menyamakan antara yang halal dan yang haram. Seperti kasus tadi itu yang tak ceritakan, mabuk gitu. Terus dia ngomong kalau untuk halal, kalau untuk kamu haram, karena kamu belum sampai ilmu ma'rifat. Masya Allah. Dan yang semisal itu banyak sekali. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka berkata, innallaha mustaghnin an amali, Allah itu gak butuh terhadap amal ibadahku. Falima ata'abu nafsi, lalu kenapa aku melelahkan diriku untuk beribadah? Ya memang benar, Allah gak butuh terhadap amalan kita, tapi kita butuh terhadap amalan kita. Stres-stres kayak gini. Tapi kan kita butuh Allah, kita butuh beramal soleh, sehingga Allah itu ridho terhadap kita, terhadap dengan amal-amalan kita. Walaupun Allah memang tidak butuh, nggak bakal terus menambahkan kerajaan Allah jadi bagaimana, enggak, dengan ibadah kita nggak nambah bagaimana. Kita nggak ibadah juga nggak berkurang apapun, tapi terus bahasa mereka fokusnya ke sini, tidak dibalik. Harusnya kan dibalik, tapi kita butuh terhadap amalan-amalan kita. Wallahu ta'ala. Ternyata pagi ini belum habis. Insya Allah di pertemuan berikutnya bahas terkait orang-orang sufi ini, insya Allah selesai. Nanti setelah kita pindah ke organisasi panjang. Arba'u al-amwal, itu orang-orang yang punya duit, mereka pun bisa tertipu. Wallahu ta'ala. Tapi bila benar sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.